Salam damai sejahtera. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Terpujilah Allah. Tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan Tuhan. Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Kekuatan serta penghiburan.
Marilah kita bersama-sama tunduk kepala, kita masuk di dalam doa sebelum kita bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami rindu untuk Tuhan bentuk melalui sabda-Mu, agar kami sebagai milik-Mu, kami dapat menjalani kehidupan ini sesuai dengan rencana-Mu. Ya Tuhan, kami rindu untuk Tuhan bentuk, agar kehidupan kami selalu di dalam hikmat Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita, tetapi kali ini kita akan membaca satu ayat dari kitab Mazmur 107 ayat yang ke-43. Lalu nanti di dalam perenungan saya akan mengambil beberapa ayat di dalam kitab Amsal. Tetapi sebagai dasar perenungan pada petang hari ini adalah satu ayat, yaitu dari Mazmur 107 ayat 43 yang demikian bunyinya. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Sekali lagi akan saya bacakan. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, masyarakat di saat ini sering dibuat kebingungan dengan banyaknya berita-berita yang menghebohkan, baik itu melalui media sosial ataupun melalui media elektronik. Tidak sedikit masyarakat yang terkecoh dengan banyaknya berita-berita bohong atau orang menyebutnya dengan berita hoax. Atau hoak, sering berkata begitu, orang-orang berkata ya. Berita-berita yang sebenarnya tidak jelas untuk kebenarannya. Dan di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia juga menyebutkan ada sekitar 800.000 situs di Indonesia ini yang telah terindikasi sebagai penyebar informasi palsu atau berita-berita bohong. Terlebih pula di dalam masa-masa COVID-19 kemarin. Banyak sekali masyarakat yang sudah termakan, terkecoh dengan berita-berita bohong. Sehingga berita-berita itu banyak sekali menimbulkan pro dan kontra. Seperti ada ungkapan, saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Nah, kita harus menyaring terhadap berita-berita itu yang ada di media sosial. Oleh karena itu kita perlu sekali untuk menjadi bagian dari masyarakat yang berhikmat agar tidak mudah termakan oleh berita-berita hoax, berita-berita bohong. Kita harus terus memperbarui diri untuk menjadi orang bijak di tengah-tengah kehidupan kita. Kita harus menjadi orang berhikmat, yaitu dengan kita harus selalu memperbarui diri untuk menjadi orang yang bijak di tengah-tengah kehidupan kita. Karena terkadang
Memang hal-hal yang berita-berita bohong yang ada yang terjadi itu memang ada yang bertujuan untuk mengacaukan situasi, membuat suasana tidak nyaman, membuat suasana tidak damai. Sehingga pribadi orang percaya pun, kita pun harus terus belajar, harus terus diperbaharui untuk menjadi orang bijak. Seperti kata berhikmat, itu sebenarnya berasal dari kata hikmat. Yang di dalam kamus bahasa Indonesia, kata hikmat itu berarti kebijaksanaan atau kearifan. Jadi menjadi orang bijak atau menjadi orang arif, itu harus memperlakukan pengertian dari Tuhan. Itu adalah sebagai sumber kebenaran. Itulah yang disebut dengan hidup berhikmat. Sebagaimana di dalam ayat Nats pada hari ini, Mazmur Daud di Mazmur 107 ayat 43 mengatakan, siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat kita berada di masa dunia yang penuh dengan pengetahuan, tetapi juga penuh dengan persoalan. Nah, oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai milik kepunyaan Tuhan, maka kehidupan kita pun harus berhikmat. Sehingga menunjukkan bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Nah, pada petang hari ini kita akan bersama-sama memahami. Kita akan bersama-sama mempelajari dengan lebih detail bagaimana kita bisa menjadi orang berhikmat. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang arif bijaksana. Allah adalah maha bijaksana. Allah rindu untuk menyalurkan hikmat-Nya kepada kita semua. Dan Allah juga telah menyediakan saluran untuk kita. Agar kita semua dapat menerima hikmat dari Allah. Dan menjadikan kita semua orang yang berhikmat. Nah, kita akan bersama-sama menggalinya dan kita akan mengambil dari beberapa ayat yang ada di dalam kitab Amsal. Nah, saluran yang pertama adalah firman Allah. Jadi, untuk kita bisa memperoleh hikmat, kita bisa menjadi orang yang berhikmat, Allah telah menyediakan saluran-salurannya. Dan saluran yang pertama adalah firman Allah. Amsal 2 ayat yang ke-6 mengatakan, karena Tuhanlah yang memberi hikmat dan mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, kita semua sudah memahami bahwa isi Alkitab adalah merupakan pikiran Allah. Isi Alkitab adalah merupakan buah mulut Allah. Sehingga isi Alkitab ini adalah firman Allah, firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat dari firman Allah? Yaitu dengan membaca, menyelidiki, merenungkan. Karena apabila kita merenungkan firman Allah, maka firman itu akan masuk ke dalam pikiran kita. Maka firman Allah itu akan menyatu dengan diri kita. Dengan demikian, kita itu akan menjadi sama. Kita akan memiliki pikiran Allah. Jadi, pikiran Allah yang tertulis di dalam Alkitab itu dipindahkan, ditransfer ke dalam
pikiran kita. Sebagai contoh, bila seorang yang menulis surat kepada kita, maka kita akan mengatakan bahwa isi surat itu menyatakan pikiran, perasaan, dan kepribadian dari si penulis. Jadi apabila kita mencoba mendalami, membaca, mendalami, menghafal, walaupun sedikit, maka kita akan menerima pikiran dan perasaan si penulis surat tersebut. Apa yang mereka tulis itu akan ditransfer ke dalam pikiran kita. Sebagaimana juga apabila kita membaca syair atau membaca puisi. Apabila kita benar-benar membaca, menyelami, memahami akan isi puisi itu, maka isi puisi itu akan masuk menyatu dengan pikiran kita. Sehingga kita bisa merasakan seperti apa yang ditulis oleh si penulis puisi itu. Begitu pula apabila seseorang yang ingin menjadi orang yang berhikmat harus mampu menyatu dengan firman Tuhan. Jadikanlah firman Tuhan ini sebagai saluran dan menjadi milik kita yang utama. Itulah saluran yang pertama melalui firman Tuhan. Dan sebagai saluran yang kedua untuk memperoleh hikmat adalah dari orang tua kita. Amsal 1 ayat 8. Amsal 1 ayat 8 berbunyi, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Di sini kita melihat bahwa Allah itu sangat menjunjung tinggi keberadaan orang tua. Allah menyatakan bahwa orang tua adalah saluran hikmat Allah. Allah memerintahkan supaya kita itu mendengarkan didikan dari ayah kita. Dan kita tidak boleh untuk menyia-nyiakan ajaran dari ibu kita. Sering dan ada juga orang muda yang menganggap dirinya itu serba tahu. Dan menganggap orang tuanya itu kuno, orang tuanya itu jadul, orang tuanya itu kolot, atau orang tuanya itu ketinggalan zaman. Sebab mereka berpikir dirinya itu merasa lebih tahu. Atau dirinya itu merasa lebih bisa. Apakah benar seorang muda itu lebih bijaksana dari orang tuanya? Ada sebuah kisah sebagai berikut. Mark Twain adalah seorang pengarang di Amerika Serikat. Sewaktu dia berusia 18 tahun, ia merasa dirinya sudah hebat. Usianya sudah 18 tahun. Merasa dirinya sudah hebat dan merasa dirinya itu lebih pandai dari orang tuanya. Sehingga ia sering berselisih paham, berselisih pendapat dengan ayahnya. Karena ia menganggap ayahnya itu sudah ketinggalan zaman. Ayahnya itu tidak mengerti keadaan. Oleh sebab itu, Mark Twain berpikir, wah, kalau ia terus bersama dengan ayahnya, pasti ia tidak akan bisa maju. Itu pikiran Mark Twain. Lalu si Mark Twain ini berpamitan pada ayahnya untuk pergi merantau, mencari pengetahuan, pengalaman, dan pekerjaan. Sehingga akhirnya setelah dia keluar dari rumah, merantau,
Pekerjaan yang didapat adalah sebagai kelasi kapal yang berlayar di sungai Mississippi. Ia meninggalkan rumah selama 2 tahun. Nah, berselang waktu setelah 2 tahun, ia berpikir untuk pulang selama 3 hari dan menemui ayahnya kembali. Sesampainya di rumah, ia bertemu dengan ayahnya. Ia menghabiskan waktu berbincang-bincang, ngobrol, bercakap-cakap dengan ayahnya. Lalu ia kemudian juga pergi mengunjungi seorang temannya. Dan sewaktu dia mengunjungi seorang temannya, ia mengatakan kepada temannya demikian, 2 tahun yang lalu saya meninggalkan ayah untuk pergi dari rumah mencari pengalaman. Pada waktu itu ayah sepertinya sangat bodoh, sangat ketinggalan zaman, sangat ketinggalan sekali. Tetapi heran, setelah saya kembali selama 3 hari di rumah itu dan banyak berbicara, berbincang-bincang dengan ayah, saya itu merasakan dan melihat ayah itu jauh lebih pintar dari dahulu. Luar biasa pikirnya. Ayah banyak kemajuan selama 2 tahun, selama dia pergi. Ternyata saat ini, ternyata ayah itu lebih banyak mengerti daripada aku. Itu kata si Mark Twain. Nah, saudara-saudara sekalian, siapakah sebetulnya yang belajar banyak selama 2 tahun ini? Bukan sang ayah, tetapi adalah si Mark Twain itu sendiri. Setelah ia meninggalkan rumah, dari banyaknya pengalaman yang ia dapat, dari pengalamannya, ia melihat apa yang dahulu dianggap remeh, apa yang dahulu dianggap mudah, gampang, ketika dia hidup masih berkumpul dengan ayahnya, ternyata semuanya itu tidak semudah yang diperkirakan, yang disangkanya, yang dibayangkan oleh Mark Twain ketika dia keluar dan bekerja, menimba, mencari pengalaman di luar. Demikian sebenarnya Mark Twain sendirilah yang justru sudah belajar banyak dari pengalaman yang didapatnya. Pada umumnya kita sering beranggapan bahwa orang tua itu tidak mengetahui akan persoalan kita selaku orang-orang muda. Tetapi sebabnya adalah karena kita sendiri yang kurang berpengalaman. Jadi orang itu menganggap, wah orang tua itu tidak mengetahui akan persoalan. Sebetulnya bukan itu. Tetapi sebab yang utama adalah karena kita sendiri yang kurang berpengalaman. Orang tua kita lebih banyak mempunyai banyak sekali pengalaman. Nah, kalau kita sudah mengalami sendiri, kita sudah kenyang makan asam garam dunia, dan sudah merasakan pahit getirnya kehidupan ini, nah, barulah kita dapat menyadari, barulah kita dapat melihat bahwa ternyata keberadaan orang tua kita itu tidak sebodoh seperti yang kita sangka. Malahan sering orang tua kita itu lebih bijaksana daripada kita sendiri yang lebih muda. Itulah sebabnya sesuai di Alkitab, mengapa orang tua dipakai oleh Allah untuk menjadi saluran berkat kepada kita. Yaitu nasihat-nasihatnya yang sangat berharga bagi kehidupan kita.
Di dalam Amsal 6 ayat 20 juga berbunyi, "Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Nah, ayat ini menunjukkan bahwa ajaran atau didikan atau teguran dan nasihat dari orang tua itu dianggap atau adalah hikmat. Allah memberikan orang tua kepada kita untuk menjadi saluran berkat, saluran hikmat. Mengapa orang tua dapat menjadi penasihat yang baik? Karena orang tua lebih mengenal kita daripada orang lain. Sejak kita ini dilahirkan sampai dewasa, sebenarnya orang tua itulah yang lebih mengenal diri kita dan menginginkan kita ini menjadi lebih baik. Begitulah, jadi jika kita ingin menjadi orang yang berhikmat, kita patut menyediakan waktu dan membuka telinga untuk mendengar hikmat Allah yang disalurkan melalui nasihat-nasihat dari orang tua kita. Itulah saluran yang kedua. Orang tua kita adalah merupakan saluran hikmat. Dan saluran yang ketiga adalah nasihat atau petuah. Amsal 19 ayat 2, Amsal 19 ayat 2 berkata, dengarlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Nah, di sini jelas firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus menjunjung tinggi dan memperhatikan yang namanya nasihat, didikan. Janganlah kita itu justru melontarkan kembali nasihat atau didikan yang diberikan. Nah, janganlah kita itu justru mengembalikan kembali nasihat-nasihat itu. Tapi justru kita harus menjunjung tinggi akan nasihat-nasihat atau didikan yang diberikan kepada kita. Sebagaimana juga yang tertulis di dalam Amsal 20 ayat yang kelima. Amsal 20 ayat yang kelima. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang pandai tahu menimbanya. Artinya di sini di dalam setiap orang itu terkandung cadangan nasihat. Nah, di dalam diri seseorang adalah merupakan wadah nasihat. Adalah merupakan wadah nasihat dan nasihat di dalam hati seseorang itu akan tersimpan bertahun-tahun lamanya. Seperti kita juga lihat banyak sekali orang-orang terkenal di dalam dunia ini di mana dia mengarang banyak sekali buku-buku yang sering juga kita baca. Di mana di dalam buku-buku tersebut ia menuliskan akan isi hatinya. Baik itu sebagai hasil dari pengalaman-pengalaman pahit atau pengalaman-pengalaman yang menggembirakan. Dan buku-buku itu juga bisa menjadikan banyak sekali nasihat, banyak sekali mengandung nasihat, teladan, ataupun juga menjadikan teguran-teguran yang sangat berharga bagi pembacanya. Nah, dan bisa juga nasihat atau teguran-teguran itu bisa juga melalui para hamba-hamba Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk memberikan nasihat-nasihatnya kepada kita, teguran-teguran kepada kita. Oleh karena itu marilah jangan sampai kita itu merasa sakit hati apabila para hamba Tuhan, pendeta itu menegur akan apa yang sudah kita lakukan.
anggaplah itu adalah merupakan teguran-teguran dari Tuhan yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan. Jadi siapapun, mungkin itu bisa sahabat kita, mungkin itu dari orang lain yang datang pada diri kita, pada kita yang Tuhan pakai untuk menolong kita. Jadi siapapun saja, siapapun bisa Tuhan pakai untuk menjadikan sumber nasihat buat kita. Tetapi memang sering tidak setiap orang itu bersedia bisa mengeluarkan nasihatnya. Karena terkadang kita sering merasa khawatir, kita mau dianggap untuk ikut campur tangan di dalam urusan orang lain, atau merasa bahwa nasihatnya itu tidak akan dihiraukan. Tetapi ingatlah, ayat Alkitab tadi mengingatkan, mengatakan bila kita ini pandai, kita dapat menimba banyak nasihat dari orang lain. Firman Tuhan juga menganjurkan supaya kita itu menjadi penimba nasihat dari orang lain. Nah, karena apa? Nasihat atau didikan yang dari orang lain yang diberikan kepada kita, itu adalah merupakan saluran yang dipakai oleh Tuhan untuk memberikan hikmat kepada kita. Maka marilah kita membuka telinga untuk mendengarkan nasihat, didikan dari semua orang yang patut kita percayai. Itulah saluran yang ketiga. Dan saluran yang keempat adalah teguran semua orang. Di dalam Amsal 23 ayat yang ke-12, Amsal 23 ayat 12 berbunyi, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Biasanya kita kalau mendengar atau mendapatkan teguran, lalu kita akan menjauhkan diri dari orang yang menegur kita. Malahan kita akui bahwa sering sekali kita ini merasa tidak suka apabila kita ditegur. Kita justru menutup telinga apabila kita ditegur. Tapi ingat, Amsal 13 ayat 18 juga mengatakan, Amsal 3 ayat 18 juga berbunyi, kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siap mengindahkan teguran, ia dihormati. Jadi apakah kita mau menjadi orang yang dihormati? Apakah kita mau menjadi orang yang disegani? Kalau kita mau, firman Tuhan mengatakan, perhatikanlah teguran semua orang. Jadi apabila kita mau menjadi orang yang bijaksana, orang yang berhikmat, arahkanlah telinga kita, sendengkanlah telinga kita pada teguran-teguran, nasihat-nasihat macam apa saja, bentuk apa saja dan dari mana saja. Dan dengan maksud apapun juga, dia memberikan nasihat atau teguran kepada kita. Karena dengan mendengarnya dan dengan tidak menolaknya, kita akan tinggal di antara orang-orang bijak. Kita akan tinggal di antara dan menjadi orang-orang yang berhikmat. Pepatah mengatakan, siapa mengabaikan didikan, sama halnya membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran dan nasihat, memperoleh akal budi. Dan apa yang juga yang tertera di dalam Amsal 9 ayat 8. Kita banyak membaca kitab Amsal karena kitab Amsal ini banyak sekali memberikan hikmat kepada kita.
Amsal 9 ayat 8. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Artinya, kalau kita menegur pengolok-olok, nanti kita juga akan dicela dan dibenci. Tetapi kalau kita ini bijak, maka kita akan mengasihi orang yang menegur kita, yang memberikan nasihat kepada kita. Nah, sebaliknya kalau kita itu mengecam dan membencinya si penegur, maka kita adalah sebagai pencemooh. Kita adalah seorang pencemooh yang tidak dihargai. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah menghendaki kita semua menjadi orang yang berhikmat, menjadi orang yang bijaksana. Untuk itu, Allah sudah menyediakan 4 saluran untuk memberi hikmatnya kepada kita. Melalui firman Tuhan, melalui nasihat dari orang tua kita, melalui nasihat dan juga melalui teguran. 4 saluran, melalui firman Tuhan, melalui orang tua, melalui nasihat, melalui teguran. Marilah kita tidak menyumbat saluran-saluran hikmat Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus senantiasa berusaha untuk selalu berhikmat, baik di dalam pikiran kita, baik di dalam tutur kata kita, baik di dalam perbuatan kita. Kiranya dengan hati yang selalu membuka diri untuk dipimpin Roh Tuhan, untuk selalu dibimbing oleh Roh Tuhan, dan menjadikan kita ini taat untuk menerima pengajaran hikmat dan setia mau menerapkan di dalam kehidupan kita. Maka semua itu akan menjadikan kita orang yang berhikmat. Amin. Mari kita bersama-sama kita menutup dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolonglah ya Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami ini, kami mengisinya dengan penuh hikmat yang dari-Mu saja. Mampukanlah kami untuk menerima saluran-saluran hikmat yang Tuhan berikan, baik melalui firman Tuhan, baik melalui peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, atau teguran-teguran dari orang yang Tuhan pakai untuk mengingatkan kepada kami. Karena merekalah ya Tuhan, sebagai wakil-Mu, sebagai wakil Tuhan di dalam mendidik dan memelihara kami. Ya Tuhan, buatlah kami selalu percaya dengan segenap hati hanya kepada-Mu saja. Dan kami tidak menyandarkan kepada pengertian kami sendiri. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada
kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri.